sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, di mana membahas beberapa bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1 ini dengan judul Introduksi Perjanjian Lama. Ada beberapa poin. Pertama, poin pengertian teologi. Poin kedua, pengertian teologi Perjanjian Baru. Dan poin ketiga, hubungan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kita masuk dalam poin pertama, yaitu pengertian teologi. Kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos artinya Allah, sedangkan logos artinya firman, kata, atau perkataan. Dalam arti sempitnya berarti studi mengenai Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, teologi mencakup seluruh pembahasan yang membentuk rangkaian pembelajaran mengenai studi teologi, tercakup dalam seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kesimpulan teologi, yaitu teologi diajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang Allah, dan memimpin kepada Allah. Sekarang kita masuk dalam poin kedua, yaitu pengertian teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan studi tentang ajaran dan doktrin yang terkandung dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen, yang dimana membahas topik yang dibahas dalam teologi Perjanjian Baru ini. Doktrin utamanya terdiri dari 5. Yang pertama, kristologi. Kristologi artinya studi tentang Yesus Kristus, keilahian, kemanusiaan, dan perannya sebagai juru selamat. Kedua, sateologi, artinya studi tentang penebusan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, eklesiologi, yaitu studi tentang gereja struktur dan perannya dalam kehidupan Kristen. Yang keempat, pneumatologi, artinya studi tentang Roh Kudus dan perannya dan fungsinya dalam kehidupan Kristen. Yang kelima, eklesiologi, yang kelima, eskatologi, studi tentang akhir zaman, penghakiman, dan kehidupan kekal. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru yaitu terdiri dari 5. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk dalam kitab-kitab Perjanjian Baru terdiri dari 5. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita masuk dalam kitab-kitab Perjanjian Baru terdiri dari 4. Yang pertama, kitab Injil. Injil menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Kedua, kisah para rasul, kitab yang menceritakan perkembangan gereja perdana. Yang keempat, surat-surat Paulus yang berisi ajaran Paulus tentang iman, kasih sayang, dan kebenaran. Yang terakhir, nomor 4, surat-surat Am, kitab-kitab yang berisi ajaran tentang iman dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus Kristus, tokoh sentral dalam Perjanjian Baru. Kedua, Rasul Paulus, salah satu Rasul Yesus Kristus yang berperan besar untuk menyebarkan Injil. Yang ketiga, Rasul Petrus, salah satu Rasul Yesus yang berperan besar dalam perkembangan gereja perdana. Yang terakhir, nomor 4, yaitu Yohanes. Jadi kesimpulan teologi Perjanjian Baru ini, mengapa kita harus mengetahui bahwa teologi Perjanjian Baru kita memahami ajaran-ajaran Yesus Kristus dan perkembangan gereja, sehingga kita mengembangkan iman dan kehidupan Kristen yang dalam dan autentik. Sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya memberikan penjelasan tentang rencana Allah dan sifatnya. Ada contoh hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
terdiri dari 3. Yang pertama, janji tentang Mesias. Perjanjian Lama berbicara tentang janji tentang Mesias untuk menyelamatkan umat Israel. Kita bisa lihat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Perjanjian baru menggenapi janji ini dengan kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, hukum Taurat. Perjanjian Lama memberikan hukum Taurat yang harus diikuti oleh umat Israel. Perjanjian baru menggenapi janji ini dengan kedatangan Yesus Kristus. Sekarang nomor 3, pengampunan dosa. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa pengampunan dosa melalui korban binatang. Dalam PB mengajarkan bahwa pengampunan dosa itu dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang dimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang kita masuk dalam bab 2 dengan judul Kitab Injil Sinoptik. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu Injil Sinoptik, yang dimana ada beberapa poin. Pertama, pengertian Injil Sinoptik. Kedua, susunan kitab Injil Sinoptik. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu dengan judul Injil Sinoptik. Ada pengertian Injil Sinoptik yang yaitu ketiga Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, disebut Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya bersama dan optik artinya melihat. Ketiga penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristus dari sudut pandangan yang sama. Kitab-kitab ini mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal. Yang pertama, kosakata. Kedua, peristiwa-peristiwa yang dicatat. Yang ketiga, urutan penempatan materinya. Dan terakhir, kutipan-kutipan perjanjian lama. Sekarang poin kedua yaitu susunan kitab Injil Sinoptik. Sekarang kita masuk pada poin kedua yaitu susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam perjanjian baru berada dalam garis rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, susunan kitab Injil Sinoptik ini bahwa yang pertama Injil Matius itu sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang percaya Yahudi. Yang kemudian disusul oleh Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria. Yang terakhir Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Sekarang masuk kita poin ketiga yaitu perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Dalam kita bisa lihat perbedaannya melalui perbedaan materi. Dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Isi Injil Sinoptik berupa pengajaran, mukjizat, dan lain-lain, sementara hampir 92% isi berita Injil Yohanes lebih banyak mencatat percakapan-percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian dalam Injil Sinoptik. Injil Yohanes menggunakan kata-kata tertentu sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus, sementara Injil Sinoptik kurang sekali menggunakan simbol. Kita juga bisa lihat membedakannya dari perbedaan penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut. Dalam Injil Sinoptik, pemberitaan tentang kerajaan Allah
merupakan inti berita, sementara Injil Yohanes pemberitaan kerajaan Allah yang disinggung sebanyak 2 kali. Yohanes lebih menekankan pemberitaan tentang hidup yang kekal yang disebut sebagai pusat pemberitaan Yesus. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bab 3 dengan judul Teologi Injil Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi muridnya. Sebelum menjadi murid Yesus, Matius bekerja sebagai pemungut pajak. Sekarang kita masuk pada tema Matius adalah Yesus sebagai Raja Mesianis. Artinya pengenalan Yesus sebagai Raja Mesianis ada 2. Yang pertama, keturunan Raja Daud, dan kedua, kelahiran Yesus. Keturunan Raja Daud menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud yang merupakan garis keturunan yang dijanjikan untuk menjadi Raja Israel. Kedua, kelahiran Yesus menjelaskan bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan Maria yang merupakan tanda bahwa Yesus adalah anak Allah. Terakhir, sekarang kita masuk pada Injil Matius ini ditulis untuk orang percaya Yahudi. Dengan demikian, kitab Injil Matius memang ditulis untuk orang percaya Yahudi dengan tujuan untuk membuktikan Yesus sebagai Mesias dan ditunjukkan Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat. Allah itu. Sekarang kita masuk pada muatan teologis kitab Injil Matius. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu Allah yang hidup, yang artinya saudara, Allah itu hidup. Berarti Allah bukanlah sebuah konsep abstrak atau sebuah patung yang tidak bergerak, melainkan sebuah pribadi yang hidup yang memiliki kesadaran, kehendak, dan kemampuan untuk bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita berusaha dan berjuang, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, yang adalah juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Konsep Allah memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristen, yaitu Allah yang dekat, yang artinya Allah yang hidup, berarti bahwa Allah tidak jauh dari kita, melainkan dekat dan dapat dijangkau. 2. Allah yang peduli, yang artinya saudara, Allah yang hidup berarti bahwa Allah peduli dengan kita dan memiliki rencana yang baik bagi kita. Terima kasih.